Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang representasi tasawuf aswaja dan tokoh-tokohnya. Perkenalkan, nama saya Arif Hadi Ikhwan dari 2 PJKRA. Representasi tasawuf aswaja. Yang pertama, Hujajatul Islam Abdul Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali yang bernama lengkap Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Ia ditarikkan pada tahun 450 Hijriah. Ia adalah seorang pemintal atau ghazal. Sebab itu ia bergelar Al-Ghazali. Perjalanan akademi. Al-Ghazali menghabiskan masa kecil dengan mempelajari dasar-dasar keagamaan di Tus. Ia mempelajari fikih dan Imam Al-Raqib. Setelah itu ia pergi ke jurnal untuk berguru pada Al-Imam Ibnu Nasr Al-Islam. Saat Al-Ghazali berguru padanya, ia membuat beberapa ulasan terhadap keterangan yang ini dapatkan dari guru ini. Setelah itu Al-Ghazali pergi ke Nasbul untuk berguru kepada Al-Imam Abdul Amil Abdul Malik Al-Harrami. Ia mengikuti majelis Imam Al-Harrami sampai beliau meninggal dunia. Kepada Imam Al-Harrami ia belajar fikih mazhab Syafi'i, Khalifah dan Al-Mazhab, ilmu debat, mantiq, hikmah dan filsafat, sampai ia benar-benar menguasai ilmu itu dengan mampu untuk menyangga pendapat-pendapat orang-orang yang menurutnya telah melenceng dari kebenaran. Setelah meninggal Imam Al-Harrami, Al-Ghazali meninggalkan kota Naisabur, pergi menuju Muqashqar. Dia bermaksud itu bergabung dengan para intelektual. Dia di dalam majelis yang didirikan oleh Nizam Muluk, Perdana Menteri Dinas Seleucus. Di tempat ini dia aktif terlibat dalam diskusi ilmiah bersama para ulama. Pada diskusi-diskusi tersebut, Al-Ghazali berhasil menunjukkan kepastian sebagai cendekiawan yang berwawasan tinggi, kedalaman ilmunya, kehebatan analisisnya, dan ketajaman argumentasi yang sangat dikemukakan berhasil memenangkan tiap-tiap perdebatan yang ia ikuti, sehingga namanya pun terkenal di Baghdad dan dia negeri-negeri Islam lainnya. Hal ini menyebabkan dan menunjukkan tujuan para pelajar yang diinginkan mendalami ilmu-ilmu agama. Setelah melihat reputasi ilmiahnya yang cemerlang, itu Nizam Al-Muluk mengangkat Al-Ghazali sebagai guru besar dan sebagai pimpinan perguruan Al-Halizah di kota Baqqah pada tahun 484 Hijriah. Selama menjadi guru besar, Al-Ghazali memberi kuliah teologi dan fikih atau Syafi'i. Kuliah-kuliahnya didirikan oleh 300 tokoh ulama, termasuk diantaranya beberapa pemuka mazhab Hanafi seperti Ibnu Al-Qim dan Abdul Khattab. Suatu hal yang sangat langka terjadi pada konflik antara mazhab. Demikian tajamnya ketika itu karena dalam masih kurang lebih 4 tahun
atau 48 sampai 488 Hijriah, Al-Ghazali telah sukses meneliti karir dengan cemerlang sehingga popularitasnya pun semakin menjulang. B. Perjalanan spiritual. Dari puncak karirnya sebagai orang akademis dengan berbagai pencapaian yang telah ia capai, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual. Dia merasa itu setelah ia mempelajari secara dalam Al-Muqsi. Al-Ghazali bercerita bahwa dia sangat ingin keluar dari Balaka, melepaskan seluruh jabatannya yang membuat nama tersohor dan membuat dihormati manusia. Dia ingin memfokuskan diri berzulafah dan beribadah. Namun pada saat itu ia masih ragu dalam melaksanakan keinginan tersebut. Keraguan itu berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Setelah mantap untuk berzulfah, Al-Ghazali memutuskan untuk memasrahkan diri kepada Allah dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan-jabatan yang ia emban. Keputusan Al-Ghazali sangat mengejutkan publik pada masanya. Banyak spekulasi yang diajukan menyangkut hanya ini. Al-Ghazali memulai proses mujahadatnya dan mengasihkan diri Syam selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian ia pindah ke Bait al-Maqdis. Pada saat di sana ia kepala di dalam sebuah tempat dari sela-sela batu besar. Di sana dia kemudian menuju ke Makkah dan Madinah untuk melakukan ibadah haji dan berziarah kepada Rasulullah SAW, serta bersulfa berkurang lebih selama 10 tahun. Al-Ghazali memutuskan kembali kepada Naisabur untuk mengajar lagi di Akademi Nismahi Naisabur selama 3 tahun. Terlebih dengan aktivitas pengajar di kampus tersebut, dengan tanpa ketahui alasan, Al-Ghazali meninggalkan kegiatan di Naisabur dengan kembali ke Tus, kota kelahirannya. Akhirnya kehidupan beliau dihabiskan dengan kembalinya mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahli. Ibnu Jasusi menyebutkan dalam kitabnya Tauhid Ibnu Mahmid bahwa pada waktu subuh dari kewafatannya, Al-Ghazali sempat berwudu dan salat. Selalu ia berkata, "Datanglah kafan." Lalu ia meletakkan kafan. Ia meminta atas kedua matanya dan berkata, "Aku mendengar dan patuh untuk menghadap kepada sang penguasa." Lalu ia menjulurkan kakinya dan menghadap kiblat. Ia meninggal sebelum sinar fajar mulai terang. Yang C. Corak tasawuf Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah tokoh yang mempunyai kontribusi besar dalam membelah tasawuf Sunni, yakni tasawuf yang dibangun di atas fondasi Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan menurut Ibnu Al-Fa, Al-Tazi dan Al-Ghazali adalah tokoh besar pembela tasawuf Sunni melebihi Al-Qushair dan Al-Harviyah. Pertimbangan ini mengacu pada sosok Tuhfa atau tasawuf dan ilmunya. Tasawuf menurut Al-Ghazali bukan sekadar ilmu, akan tetapi juga serta amal. Ia memberi
perumpamaan bahwa orang yang mengetahui definisi sehat seperti dokter belum tentu ia sehat. Orang yang mengetahui definisi mabuk belum tentu dia mabuk. Bahkan orang yang sedang mabuk tidak mengetahui definisi mabuk. Begitu pula orang yang mengetahui definisi suhud belum tentu dia adalah zahid, yang orang yang suhud. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurang kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.